gondang dia, turun sore itu ngeliat para petugas masih semangat ngitung itu di daerah Gondang Dia. Sampai ikut berhenti dan itu pokoknya seru sekali lah hari itu. Yang paling lancar, paling rapi, yang paling tertib lah. Oh gitu. Aku deg-degan loh, Wan. Aku pikir tuh kamu mau menceritakan tragedi apa gitu. Hey, apa kabarmu jauh di sana? Tiba-tiba teringat cerita yang pernah kita upayakan bikin. Aku berhasil melupakanmu, berani-beraninya kenangan itu datang tersenyum meskipun jalan kita tak bertemu, tapi tetap indah bagiku. Semoga juga bagimu. 3, 4. Kau tahu aku merelakanmu, aku cuma rindu, aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu, aku cuma rindu, itu saja. Halo teman pemilih, ketemu lagi di podcast KPU RI. Dan tidak salah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang tadi sudah menyanyikan lagu di depan tadi. Siapa lagi kalau bukan The Rain? Pasti semuanya masih hafal banget hits-hits atau lagu-lagu yang muncul dari The Rain ini. Band yang sebenarnya isinya 4 personil ya. Cuma kebetulan untuk di episode kali ini untuk podcast KPRI kita kedatangan Indra untuk vokal. Hadir. Dan kemudian juga Iwan yang ada di gitar. Kita biasanya nyebutnya di gitar atau di kayak melodi atau begitu nggak sih nyebutnya? Kenceng sih. Kamu kencerengan, di kencerengan gitu. Ya, gitar aja ya. Maksudnya kan kadang suka ada disebut di melodi atau di ritme gitu-gitu nggak ya? Calawas sih gitu. Ketahuan dong, calawas. Ya, Indra ada di vokal dan juga Iwan di gitar. Sebenarnya ada 2 teman lagi personel The Rain. Cuman sekarang nggak bisa datang nih teman pemilih, Ipul di bass dan juga Aang ada di drum ya. Ya betul, diwakili gitu. Soalnya studionya kecil gitu, jadi harus diwakili gitu ya. Oke, sebelum kita mulai Indra sama Iwan, kita harus kasih tahu dulu kepada teman pemilih bahwa sebelum proses syuting ini kita sudah melakukan prokes, yaitu sudah melakukan swab antigen. Ya, kita bertiga alhamdulillah negatif. Alhamdulillah jadi, setelah dicolok ya. Alhamdulillah, iya. Kan udah makin terbiasa dicolok, kita kan udah 2 tahun. Tetap nggak enak Mbak Ren. Oh, nanti aku kasih tahu tempat yang enak. Siap. Swabnya Iya. ya. Ya, dan karena kita bertiga dinyatakan negatif, kita bisa melakukan proses syuting sambil buka masker ya. Yap. Tapi untuk teman pemilih ketahui, semua kru yang bertugas pada proses syuting kali ini semuanya tetap menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Teman pemilih apa kabar? Dan kalau Anda semuanya memang belum subscribe di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, sekarang teman-teman pasti pengen tahu nih, Indra, Iwan, kenapa sih kita ngajak Indra sama Iwan mampir ke sini gitu. Sebelumnya kita terima kasih banget ya. Sama-sama. Berdua lo udah ngeluangin waktu. Dan kita tuh pengen banget sebenarnya ngajakin teman pemilih itu untuk
mendengar atau pingin kepo gitu, kalau menurut musisi itu seberapa penting sih agenda-agenda seperti pemilihan, ya enggak? Pemilu kalau zaman dulu pertama kali nyoblos dulu kayak SMA kali ya. Tahun berapa, Men? Oh, kelihatan lama gitu Wan, jangan pura-pura jangan lupa Wan. Saya gitu dulu kan. harusnya SMA di tahun 1997. Tapi umurnya kurang beberapa bulan. Pas hari pencoblosan itu umurnya kurang. Kan harus 17 tahun toh. Iya. Nah, itu masih 16 tahun berapa bulan. Jadi akhirnya baru pertama kali milih itu waktu kuliah, waktu pemilu tahun 99. Kan waktu itu habis reformasi. Iya, gitu ya. jadi yang setelah itu Gus Dur ya. Setelah itu Gus Dur naik. Iya. Jadi 99 baru 99. ngalamin tuh waktu kuliah. Ya, jadi karena cuman kepenggal berapa bulan doang ya Andra Ya, ya, belum berhak milih ya. Sedih banget dulu nggak bisa dapet yang Oh iya, biar ditandain ya kalau dulu ya. Pasti kalau zaman itu mungkin belum ada iktp kali Andra. Belum ya, KTP biasa ya. Ini semakin memperjelas berapa usia kita ya enggak? Belum ada. Jadi, Even ketika mahasiswa pun dulu memang belum banyak promo kayak begitu ya, ya kan? Jadi memang kesadaran aja. Ya, kesadaran. Kalau Iwan lo masih ingat nggak pertama kali nyoblos tuh udah kuliah ya? Sudah kuliah. Berarti yang 93. Tunggu sebentar. Lo yang nggak apa-apa gitu kan. Umur itu kan pasti ya nggak. Keren Iwan itu baru. 94 kok di baru kuliah. Waduh. Pas 5 tahun mundur kan mungkin. Iya. Itu berarti pemilu tahun berapa tuh? 94 ya berarti ya? 94, pemilu 94 kalau baru masuk kuliahnya di 93 berarti di 94 ya. Masuk kuliah 94 nih, Mas. Ya masa sih? Lumayan lah, ya? setahun. Iya benar-benar senior ya. Emang benar. Jadi sama-sama baru memulai menggunakan hak pilih itu pas kuliah. Iya. Nah, kalau misalkan anak tahun 90-an dulu itu yang namanya milih itu masih pakai kesadaran sendiri atau karena masih kayak ada dititipin orang tua gitu loh, Mas jangan lupa ya nanti milih gitu nggak sih kalau dulu? Ingat nggak? Kalau karena udah kuliah udah pisah dengan orang tua jadi ya memang secara sendiri sih. Iya. Jadi mungkin ikut teman-teman aja. Ikutan teman-teman. Iya, besok bareng-bareng satu kos gitu kan. Iya. Ya udah yang memang pengen ikut. Yang Iya. juga ini sih banyak juga. Masih juga, banyak kayak gitu dulu Iya ya. benar. Tapi kali aja Indra beda. Dulu kamu kayak masih dipesenin gitu nggak sama Enggak sih, keluarga jadi gitu? udah kesadaran sendiri dan waktu itu memang naik kesadarannya pas berbarengan dengan masanya kali ya, masa pas yang reformasi itu. Iya. Reformasi tuh Iya. Reformasi kebetulan masuk kuliah di kampus juga ada kayak pelatihan demo. Kita kan Jadi, wajib turun. Jadi di situ kesadarannya makin terbangun lah. Iya. Jadi begitu tahun 99 ada kesempatan pemilu, wah melu. Ikut. Ikut. Karena kayak kalau lingkungan sekitar juga euforianya ke situ, terus iya. jadi kayak aneh aja kalau nggak ikut gitu ya. Iya kan waktu itu. Jadi kalau dicelup di mana sih? waktu itu jari dicelup mana ya? Dicelup. Bukan dicelup, kalau dicelup mah kedufan ya. Dicelup dulu. Beda bukan lupa. di stempel. Bukan di stempel ya, celup ya, celup. Iya, dulu kayak udah memang karena waktu dan masanya saat itu jadi kayak sepertinya kayak apa kalau dibilang anak sekarang tuh kayak jadi bagian dari apa keren atau tren gitu ya. Kalau kalau nggak milih nggak keren gitu ya kalau zaman dulu. Berarti kalau Indra baru mulai milih 99 itu udah pemilunya Iwan yang kedua kali ya? Iya, benar. Ya kan? Benar. Ya kan? Abis Dan- itu udah ikut terus. Iya, Sekali betul. ikut bawanya ya pengen terlibat terus. Iya betul. Omong-omong nih karena sudah The Rain itu kan sudah 20 tahun ya berkarir di musik dan kalau teman pemilih mau coba cek riwayat persahabatan mereka, maksudnya riwayat bandnya mereka ini dari sejak 2001 hingga saat ini memang ya personalnya ini aja vokalisnya ya memang Alhamdulillah. Dan kebetulan beliau memang pernah menjadi saksi langsung Aku waktu saksi masa apa? muda. Iya. Jadi kita udah kenal dari sejak zaman baru pertama album The Rain dulu kebetulan teman pemilih. Jadi kayak ini kayak deja vu ke 20 Reuni tahun nih, yang lalu reuni. ya reuni ya. Iya, jadi
dulu karena di radio saya yang wawancara, terus mereka yang jadi tamunya yang diwawancara karena promote. Sekarang beda tempat. Iya. Beda tempat, tapi tetap ambience-nya, tetap spiritnya tetap sama. Ya, beda umur juga ya, Mas ya. Ya, yang jelas teman pemilih balik lagi tadi, kalau misalnya teman pemilih itu mau coba googling gitu, memang personilnya dari dulu memang tetap setia nih. Ini aja vokalisnya memang hanya Indra, gitar ya ada Iwan, kemudian di bass ada Ipul dan juga ada Aang gitu sebagai drummer. Dan total berarti sampai sekarang nih yang sudah 7 album ya? Menuju 7. Dulu sebenarnya kalau teman-teman yang ada di, mohon maaf ya, kira-kira seumuran saya gitu mungkin masih tahu hits pertamanya yang kayak apa teman-teman? Ya, Dengar Bisikku. Ya, yang ini nih lagunya. Nah. Bisikanku indah, coba lapangkan dada kita. Bisikku. Nah mungkin generasi berikutnya itu kayak kesambung dengan kemarin yang pecah di 2013 itu ya. Ya. Terlatih Patah Hati. Itu kayaknya segala umur emang denger, emang pasti recognize gitu ya lagu tersebut. Nah ini masih ditunggu nih lagu-lagu berikutnya juga ya, karena relate banget gitu. Amin. Nah kalau di lingkungan musisi sendiri nih, musisi emang musisi. Kalau obrolan tentang pemilu itu suka ikut seliuran nggak sih kalau kalian lagi ngobrol sesama teman-teman? Tentu saja di zamannya ya, maksudnya di periodenya, karena yang namanya pemilu itu kan memang hanya tiap 5 tahun sekali, tidak setiap waktu orang ngomongin pemilu. Tapi kalau misalnya ketika ada di masanya lagi mau tahapan pemilu atau mau hari coblosan lah ibaratnya, hari pemungutan suara, suka ada obrolan-obrolan gitu nggak sih? Iya. Cerita dong, gimana? Kita, sebutin nama bandnya juga nggak apa-apa. Bahkan kita pernah mau manggung gitu di backstage gitu, kita nonton debat calonnya bareng. Jadi serius, siap-siap manggung nih, kita pakai HP atau ya waktu itu ya HP taruh, udah kita nonton bareng. Serius? Itu tahun berapa, Ndra? Itu waktu Pilpres kemarin. Yang kemarin dong, 2019 ya? Iya 2019. Iya itu kan belum pandemi gitu, kalian masih manggung terus gitu kan waktu itu. Jadi seru aja ya mainnya, dan dalam keluarga besar timnya Drain sendiri itu pilihannya beda-beda. Oh serius? Dan ya udah nggak apa-apa. Seru aja. Tapi seberapa besar kalian mau mentolerir? Karena kan maksudnya sebenarnya gini, kalian bekerja bareng. Sebenarnya maksudnya ya circle pertemanannya memang harus bekerja kemana-mana, memang harus sama tim ini gitu. Tapi di dalamnya punya pilihan beda-beda. Harus diakui pemilu yang kemarin 2019 kemarin kan emang pedes banget ya, maksudnya kayak Indonesia ibaratnya nih, kalau ada orang yang bicara Indonesia yang ada 5 agama tiba-tiba terpecah menjadi 2 karena ke paslon A sama paslon B, ya nggak? Seberapa tajam waktu itu? Waktu itu kita kumpulin di depan anak-anak produksi di sebuah panggung juga ya. Kita kumpulin. Biasanya sebelum manggung kita doa bareng. Nah itu kita manfaatkan buat ngomong, teman-teman, kita semua pilihannya boleh masing-masing beda-beda, nggak masalah, yang penting kita kerja profesional, jangan sampai kepecah belah. Dan kita juga bilang ini pilihannya nggak harus sama loh, kalian mau pilihannya beda sama kita juga nggak masalah loh. Kita tekankan lagi itu kalian harus declare begitu ke kru gitu. Iya, gitu. Maksudnya jangan sampai mereka jadi sungkan kalau ternyata beda gitu sebenarnya. Jadi ya udah, setelah itu jadi enak sekali. Atau mungkin antar mereka ya, antar sesama tim produksi mungkin ada yang beda, jadi untuk dari kerja yang nggak enak kan, kalau misalnya udah mulai ada beda pilihan, pasti nggak enak kerjanya kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, beda pilihan nggak apa-apa, tapi yang penting kerja, ya udah balik ke kerja masing-masing profesional. Diomongin di depan. Diomongin di depan ya, sepertinya enak ya, daripada disimpan dalam hati kan nanti terus jadi semua berasumsi masing-masing kayak begitu kan. Nah terus kalau misalkan nih yang sering terjadi, contoh-contoh aja yang banyak terjadi, grup WA keluarga aja kan segitu ya, lumayan pedes ya, ngalah-ngalahin cabe lah ya, ngalah-ngalahin ya. Nah kalau misalkan kalau di
ini tadi The Rain bicara sama internal di dalam keluarga besarnya The Rain. Jadi kalau misalkan band itu teman pemilih, misalkan si gitaris nih Iwan itu akan punya apa istilahnya rodis ya apa namanya? Iya. Rodis yang khusus nanganin peralatannya gitar. Nah, bayangkan kalau misalkan rodisnya Iwan itu beda pilihan. Terus ngambek. Dan dia tahu kalau Iwan itu pilihannya nggak sama dia, berseberangan, terus dia kesel ketika kalian dimatiin gitarnya. Bayangin gitu. Alhamdulillah tidak terjadi. Alhamdulillah tidak terjadi ya, atas nama profesionalitas yang enggak, karena itu sebenarnya mengkhawatirkan sekali gitu loh kalau jadi pecah gitu kan itu khawatir banget gitu. Terus nanti jadi kedepannya kerja-kerja berikutnya setelah pemilu kayak belum move on gitu ya enggak. Padahal beliau-beliau yang di atas udah baik-baik aja. Betul. Yang di bawah yang masih bingung gitu kan. Seperti itu tuh. Nah itu kalau misalkan dalam satu keluarga grup sendiri. Kalau misalkan sempat denger nggak sih kalau The Rain tuh kayak misalkan sama bicara hal seperti ini yang terkait begini sama band lain gitu, ada pengalaman nggak yang kayak jadi gimana gitu karena pilihan gitu? Mana mas? Pernah. Kamu malu-malu Ndra. Jadi ditanya gitu, saya ditanya gitu sama musisi lain, pilih yang mana gitu. Ya saya jawab apa adanya. Gitu. Terus ada perubahan sikap buat saya itu mah biasa aja, itu apa ya, tak terhindarkan lah kayak gitu. Yang penting bagaimana kitanya sendiri menyikapinya. Kita kan nggak bisa tidak bisa mengatur omongan orang, tapi kita bisa mengendalikan omongan diri sendiri dari kita betul. aja. Oh itu berarti yang nanya teman dekat itu karena kamu kan berani jawab apa adanya. Biasanya kalau nggak teman dekat kan biasanya wes lah gitu kan ya, biasanya nggak mau jawab ya kan. Ini berarti yang nanya cukup dekat. Jadi Mbak Reni sebenarnya adabnya itu sekarang, kalau dulu kan itu ya luber ya. Masih sama ya. Luber, jujur dan adil. Jadi sebaiknya itu kalau ada yang nanya, dia nanya. Ini kesempatan ya. Jadi sebenarnya paling baiknya itu kita jawab atau tidak perlu. Nah, tuh teman pemilih, ini Indra vokalis The Rain nanya nih dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sekarang yang kita berlakukan. Kira-kira kalau ada orang lain nanya pilihan kita apa, itu harusnya dijawab apa? Harusnya kita bersikap gimana gitu ya Indra? Nah, yang ngerti harus gimana, coba tulis di kolom chat ya. Harus bagaimana gitu. Maaf, saya sampai sekarang kadang-kadang masih suka keceplosan, karena kalau buat saya beda pun nggak masalah. Jadi saya sebut pun sebenarnya nggak masalah, tentang beda gitu. Betul, nggak masalah karena memang nggak ada pretensi apa-apa. Kamu tahu pilihan saya juga, saya ngerasa nggak apa-apa gitu ya Ndra. Saya pun tidak ingin mempengaruhi. Iya gitu. Betul, fan aja dengan pilihan teman yang lain gitu ya. Nah nanti kalau ini sudah tayang nanti podcastnya Indra, nanti Indra cek di kolom chatnya. Mereka ngomong apa. Makasih loh, teman pemilih, makasih loh. Ya, nanti ditantang nih teman pemilih yang tahu jawabannya buat Indra tadi, kira-kira apa jawabannya, coba ditulis di chat ya gitu ya. Nah berarti sebenarnya memang obrolan tentang pemilu pun, agenda-agenda pemilu gitu di kalangan musisi pun tetap lekat ya, tetap penting ya. Ada yang cuek nggak Indra? Ada yang gimana? Cuek. Ada juga sih. Orang urusan gitu ya, bakal nyoblos aku gitu, nggak bakal nyoblos aku gitu. Tetap ada ya. Ya mudah-mudahan semakin berkurang. Tapi maksudnya destruktif nggak? Maksudnya kayak karena aku nggak mau, saya nggak mau milih lah gitu. Tapi dia akan mencela-cela nggak? Ngapain sih lo milih gitu? Masih ada nggak yang kultur-kultur begitu? Ya kalau yang ketemu langsung dengan kita, alhamdulillah udah sopan-sopan nemu ya. Tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Tapi menurut kita lagi-lagi itu haknya ya, kita juga nggak mau memaksakan. Dan balik lagi ke yang tadi Mbak Nani, kita nggak bisa ngatur omongan orang kalau udah kayak gitu ya. Betul. Yang penting kita bisa mengendalikan diri sendiri. Iya betul, itu penting banget juga sih. Maksudnya kalau hal itu terjadi di lingkungan orang yang terdekat banget sama kita kan, jadi kayak bikin perubahan suasana kan, jadinya kayak jadi bikin kurang nyaman gitu-gitu ya gitu. Tapi so far kalau di lingkungan teman-teman band yang
Karena dulu kan The Rain juga ada di sekitaran label ya kalau dulu ya. Kalau sekarang kan The Rain udah di indie ya, udah produserin sendiri. Nah, kalau dalam masih lingkungan sama-sama label gitu kan mungkin komunikasi masih lekat gitu. Kayak gitu-gitu ngaruh nggak di suasana bekerja atau kalian harus menekan terus rasa emosi dan kesal demi profesionalitas gitu misalnya? Asik-asik aja ya. Asik-asik aja ya. Masih kondusif. Masih kondusif, masih enak. Kita tahu teman kita, orang misalnya relasi kita yang kerjanya bareng terus itu pilihannya beda dan dia juga tahu dan sejauh ini masih asik-asik aja. Masih asik-asik aja ya. Ya betul. Yang penting milih daripada nggak milih. Betul. Yang penting menggunakan hak suaranya, jangan disia-siakan kan hak suaranya kayak begitu. Ya, oke, teman pemilih, kita masih akan barengan sama Indra dan juga Iwan dari The Rain dan nanti kita akan korek-korek lagi cerita dan pengalaman mereka soal pemilu yang sudah pernah mereka alami atau pernah mereka jalani di waktu-waktu sebelum ini di sekian pemilu yang sudah pernah dilewatkan oleh mereka berdua. Tetap di podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Teman pemilih, terima kasih Anda masih bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan sekarang kita akan bercerita NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, di episode kali ini kita pengen tahu nih teman pemilih, kira-kira Indra sama Iwan itu pernah nggak ya punya hal yang paling keinget gitu atau paling berkesan gitu dengan pemilu yang udah pernah dilewatin. Apakah excitementnya tuh tadi udah pernah cerita tuh yang apa ditandain atau apa, tapi mungkin ada hal yang lebih berkesan lagi gitu yang paling keinget biarpun sudah beberapa kali ada pemilu, tapi what's make the story gitu, kayak apa yang paling keinget kalau ditanya tentang pemilu. Mau siapa dulu? Iwan dulu atau Indra dulu? Pemilu yang terakhir ya, yang 2019 gitu Wan. Itu karena yang paling di lingkungan tempat saya tinggal yang paling dari sebelumnya yang paling lancar, paling rapi dan yang paling tertib lah. Oh gitu. Aku deg-degan loh Wan, aku pikir tuh kamu mau menceritakan tragedi apa gitu. Ternyata kan masih bagus. ada yang saudara yang kok belum dapat surat, belum atau apa. Itu kemarin tuh beneran yang semuanya tepat. Oh gitu. Iya. Coba itu dicatat di TPS mana itu penghargaan buat KPPS-nya. Coba nanti di-spill. Oh gitu. Jadi semua well organized, semua bisa menggunakan hak suaranya. Oh. Iwan kan tinggal di daerah Jakarta sini kan? Waktu itu masih di Pondok Gede. Oh gitu. Wah itu KPPS mana tuh di Pondok Gede, mantap. Juara banget. Oke, ternyata berkesannya ternyata dari sisi positif banget nih yang diceritain Iwan. Kalau penyelenggaraannya. Kalau Indra ada kesan apa? Yang mana? Salah satu yang paling dekat diingat memang yang 2019 ya. Itu. Dan itu yang paling diingat bagaimana serunya proses penghitungannya dan ingat banget abis nyoblos malamnya ada jadwal siaran radio. Terus jadi nggak bawa kendaraan, naik kereta, naik KRL, naik KRL sampai di stasiun Gondang Dia, Dia turun sore itu ngeliat para petugas masih semangat ngitung itu di daerah Gondang Dia, sampai ikut berhenti dan itu pokoknya seru sekali lah hari itu. Terlepas bagaimanapun gininya ya perdebatan dan lain-lain, gimmick-gimmicknya, tapi berita-beritanya seru sekali, benar-benar pesta demokrasi lah. Gitu ya, jadi sama-sama yang terkesan yang terakhir kemarin ya, malahan ya gitu. Terus kalau Iwan sama Indra sendiri tuh kalau ngebayangin misalkan kayaknya nih kalau sejauh ini kan yang di circle sekitar Indra sama Iwan kan memang kondusif sama kepemiluan. Pernah ketemu nggak sama mungkin beberapa orang terdekat atau mungkin kalian banyak bekerja dengan banyak pihak ya, rasanya gimana kalau ketemu orang yang kayak masih apatis atau apa, kalau dalam bahasa kepemiluan tuh masih golput ya, nggak mau pakai, nggak mau menggunakan hak suaranya gitu. Itu kayak rasanya gimana gitu? Ya
Saya sih kalau diajak ngobrol sama teman-teman yang GoFood ya tak ladenin aja, tapi saya nggak mau mencoba mempengaruhi apa. Itu balik kesadaran masing-masing dan kita sih tidak merasa lebih baik juga ya dari orang lain. Lagi-lagi panggilan ya, mungkin panggilan. Paling kalau mereka tanya gitu, nanya sudut pandang saya, ya udah saya sampaikan apa adanya sudut pandang. Masalah yang Anda terima atau enggak. Ya balik lagi masing-masing. Balik ke masing-masing. Tapi dengan dongkol atau bisa mengakhiri pembicaraan dengan aman, Dra? Enggak biasanya, jujur aja. Biasanya aman kok saya. Rasanya syukurlah. Emang nggak suka dengan konflik ya. Jadi kalau udah gitu wes pilihanmu gitu ya. Ya benar. Kalau Iwan gimana, Wan? Sama aja ya. Iwan mah paling santai dia mah sama orang mau ngapain selalu gitu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan sih dengan semakin banyak informasi yang bisa diakses masyarakat ya, karena kan nggak cuma KPU nih sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga banyak pihak-pihak yang berkepentingan ya, seperti masyarakat atau juga Perpokan juga banyak memberikan info-info pemilu ya. Iya. Baik tata caranya, gitu kan, baik tata caranya ataupun apa yang harus dilakukan di hari H, gitu kan. Kayak mungkin sebagian besar kemarin pemilih atau masyarakat juga banyak ada tantangan ya dengan menghadapi 5 surat suara gitu ya misalnya ya, gitu kan. Ya dalam ya kan Dra, bukan kayak cuma gitu. pemilih ya, petugasnya juga yang makanya yang terakhir kita lihat itu banyak sekali korban itu yang kita sedih banget tentunya. Nah, harapan kita ke depannya bagaimana prosesnya bisa lebih praktis. Kami pun tidak tahu teknisnya tapi harapannya seperti itu. Iya, tidak ada lagi korban. Betul. Korban jiwa gitu dari petugas. Saling jaga dan tetap akurat, tapi sepraktis mungkin. Sepraktis mungkin, nggak hanya untuk pemilih tapi juga untuk para penyelenggaranya ya, Indra ya. Ya betul. Nah itu harapan yang diucapkan Indra sama Iwan mungkin juga itu mewakili sebagian besar teman pemilih semua ya, dimana kita sama-sama mengharapkan pemilu yang praktis, efektif, efisien gitu. Jadi kita juga mau berbagi nih ke Indra sama ke Iwan bahwa Komisi Pemilihan Umum juga dalam mempersiapkan nanti pemilu dan pemilihan serentak 2024, kami juga melakukan segenap upaya untuk bisa membuat pemilu lebih efektif efisien, seperti penggunaan teknologi, terus surat suara juga lagi didesain dengan lebih sederhana. Amin. Jumlahnya nggak 5 lagi gitu. Iya. Ada bocorannya ya? Oh belum, karena masih proses terus ya. Siap. Nanti Iwan sama Indra sama teman pemilih bisa update terus kabar-kabar itu di semua media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Amin. Semua update-nya kita progres di sana ya. Ada lagi tambahan tadi Mbak Reni ngomongin yang GoFood, ada beberapa teman dan saudara juga yang memilih GoFood itu ternyata setelah tak telusuri itu karena kemakan berita hoax. Oh gitu. Nah, gitu. Tapi susah ya kan udah kemakan gitu, jadi udah terlanjur percaya dan ya kita mempercayai apa yang kita pilih untuk percayai. Itu yang sering kejadian kan. Jadi aku memilih untuk percaya ini. Ya udah, mau dikasih tahu apapun, mau dilurusin apapun susah gitu ya jadinya. Ya, Indra kalau yang seperti dihadapin temannya Indra tuh mungkin juga banyak dialamin sama teman pemilih di luaran sana atau kenalan-kenalan terdekat kita pun mungkin juga karena banyak sekali harus informasi. Mungkin sampai kebingungan ini bener apa enggak ya? Jangan-jangan bener gitu kan, khawatirnya gitu. Nah tapi sebenarnya semua hoax itu kita ada metode untuk meluruskan. Jadi kalau misalnya Indra sama Iwan sama teman pemilih semua semisal ingin tahu sebenarnya ketika kemarin itu ada hoax itu sebenarnya bener apa enggak sih? Nah itu sebenarnya kita punya klarifikasinya di website KPU yang resmi, yaitu di www.kpu.go.id ini tulisannya ada di atas ini ya. Nah itu kalau Indra sama Iwan masuk ke web situ nanti ada button hoax pemilu. Di situ kalau diklik nanti Indra sama Iwan bisa lihat kemarin hoaxnya itu gambarnya apa, tulisannya apa, di bawahnya ada klarifikasinya. Gitu. Wah, hoaxnya kan berguna ya. Itu mungkin nanti bisa diinfoin ke beberapa teman-teman terlebih lagi nanti menuju ke pemilu pemilihan 2024 ya kan. Karena kita pun kadang-kadang tahu misalnya gini, maaf,
Nggak apa-apa. Kita tahu itu hoax gitu. Tapi mau ngelurusin ke teman atau saudara yang percaya, nggak ada sumber yang validnya. Jadi ya karena susah. dalilnya gitu. Dalilnya, iya betul. Karena kalau cuma dilawan pakai omongan kita kan kadang-kadang iya. mempan ya, mesti dikasih bukti gitu ya. Nah, bagus sekali. nanti coba Siap. direkomendasi ke situ Siap. ya. Di situ sudah diluruskan oleh di website tersebut berita hoax yang apa, diluruskan beritanya apa. Nah Oke, itu siap. bisa dijadikan apa Wan? Dalil. Ya. Ya referensi bisa dijadikan referensi untuk ya biarkan yang bersangkutan membuka pikirannya. Nek tetap pernah percaya sangel wes. Angel ini. ya kira-kira begitulah. Ya. Oke, itu adalah beberapa pengalaman yang tadi sempat kita bisa gali nih, pengalaman pemilu dan kesan yang mendalam dari pemilu terakhir ternyata dari Indra dan Iwan ya. Nah, teman pemilih, sekarang kita ingin tahu nih bagaimana cerita lain yang bisa kita gali dari Indra sama Iwan dari The Rain Band, dan tentu saja teman pemilih jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Nah, teman pemilih, kita masih bersama The Rain, masih ada Indra dan juga ada Iwan ya. Oke, Mas. Yap. Lydia dan Ira itu siapa, Mas? Canda. Nggak tahan aku pengen. Nah, kalau teman pemilih itu mengingat The Rain, ketika dari awal lagu-lagunya itu kan memang mellow, kayak spesialis lagu patah hati ya nggak sih? Ya. Ya, Sempat dulu. sekian mungkin 1 dekade pertama lah, hampir lah ya, itu memang lagu-lagunya itu memang digemari sebagai disukai sebagai lagu-lagu teman bagi orang-orang yang broken lah ya, Iya, sad stadium 4 gitu-gitu ya. lah. Ya kayak begitulah ya. Nah, tapi tiba-tiba nih kayak ada suatu titik perubahan di mana kalau teman pemilih itu sempat mengikuti beberapa lagu The Rain gitu, kayak ada perubahan nuansa gitu loh. Tiba-tiba tuh menjadi dari yang sedih, mellow, hancur berantakan, tiba-tiba tuh lagu-lagunya tuh jadi kayak lagu sad tapi kayak getirnya itu kayak bikin kayak jadi ngetawain diri sendiri. Ya gitu loh. Jadi kayak kocak tapi kayak ya pasrah gimana sih, kayak ya wes lah gitu loh. Jadi lagu-lagunya tuh cenderung malah lagu broken tapi kayak jadi kayak kelucu gitu loh, kayak karena ngeledekin diri sendiri gitu nggak sih? Iya nggak? Nah itu seperti ada perubahan seperti itu. Tapi satu yang nggak bisa dipungkiri adalah ini dua-duanya memang paling jagoan kalau disuruh bikin lagu-lagu yang relate kayak begitulah, relate dengan kebrokenan dan relate dengan kepedihan tidak bisa memiliki ya. Aduh sedih jadinya. Nah karena mereka berdua maestronya dalam bikin lagu-lagu yang bisa memorable dalam hal broken heart kayak gitu, kita mau kasih tantangan buat The Rain. Kita mau ajak mereka, bisa nggak ya mereka bikin lagu-lagu rayuan, biar mereka itu kan Iwan udah pegang gitarnya tuh ya. Coba kita mau lihat apakah mereka berdua kalau ditantang, dipaksa langsung ditodong bikin rayuan pakai kalimat-kalimat kepemiluan, kira-kira relate nggak ya? Oke. Jangan deg-degan dulu, coba ambil nafas. Ya. Kami mau seberantakan apa kira-kira nanti? Nggak, melodinya boleh pakai yang kalian pasti punya banyak lah stok melodi lah ya. Musisi kayak begini loh ya. Oke sebentar. Nah sekarang teman pemilih, kita mau ajak mereka untuk ngambil pilihan-pilihan apa kalimat yang kita mau bebankan kepada mereka berdua ya. Sekarang kita mau magic dulu, kita mau taruh pilihan kata-kata buat mereka, nanti tiba-tiba ada di tangan saya. Ini kerjaan editornya nanti ya. 1, 2, 3, celing. Ini dia, tiba-tiba ada ajaib ya. Sakti di sini. Oke, Indra, Iwan. Oke, di sini ada sebuah fishbowl. Coba kita akan taruh di sini. Mungkin nanti salah satu bisa ambil ya. Sebentar coba ya, sebentar. Nah nanti ini isinya adalah kita akan ambil sesuatu dari dalam sini. Indra atau Iwan akan ambil sesuatu dari dalam sini, dan nanti kalimat apa yang ada di situ tuh itu yang bakal mereka jadikan salah satu kalimat yang harus dinyanyikan dalam lagu gombalan mereka ya. Suruh gombalin orang pakai kalimat pemilu. Coba itu ya, sebentar kita coba cek dulu. Nah nanti ada nggak nih isinya nih? Ada kartu suara isinya. Ada nggak ya, coba? Ada.
Asik. Ayo. Ambil. Salah satu gulungan kertasnya, coba nanti diliatin. Kalimatnya apa? Kata-katanya apa? Coba diliatin ke sana biar pada 20 tahun band-bandan nggak pernah bikin lagu ada lirik mencoblos. Coba diliatin dulu ke sana ke kamera. Iya. Coba. Iya. Tuh, iya. Tolong teman pemilih dibantu aja ya. Kita gitarin, tolong nyanyi aja. Nggak bisa, mainannya nggak gitu. Oke, coba biarkan mereka berpikir dulu mau pakai kalimat gombalan yang mana. Ya nanti teman pemilih atau mungkin pasti ada the rain keeper juga. The rain keeper itu adalah sebutan untuk para pendengar setianya The Rain. Mereka disebutnya the rain keeper. Jadi siapa tahu ada yang nonton juga. Ini saatnya idola kalian ditantang menciptakan gombalan dan lihatlah tertekannya wajah Indra. Ya. Nah, ini kasih tahu kalau udah siap ya. Oke, udah siap. Oke, mangga. Mencoblos surat suara untuk Indonesia tercinta. Jangan sia-siakan hak pilihmu, kawan. Jadi guys tadi mereka bener-bener baru tahu, ini juga nggak di briefing dan nggak dikasih tahu dari kemarin ditantangin langsung. Oke, nah teman pemilih pasti suka kan, kalau suka komentar ya di kolom chat ya. Satu lagi dong. Satu lagi dong. Ayo Ndra. Infonya cuma satu. Pakai stokan banyak Ndra. Ayo. Kode sih. Pemilu. Oke. Coba ganti Tadi udah perkata dapat, ya. berarti diganti dong ya. Ndra, yang gombalan dong Ndra, jangan yang itu Ndra, gombalin cewek kan kamu paling pintar. Yang gitu gombalin dong. Gak bisa gombal gitu. Gombalan Kita serius lah, soalnya biasanya. Oh kamu. Ya. Oke. Oke, ready. Nah, simak ini. ...2024 segera tiba. Pemilu segera memanggil kita. Jangan sia-siakan, gunakan hak pilihmu untuk Indonesia. Nggak ada yang bocorin kan ya? Enggak. Nggak ada ya? Oh, ya ampun keren banget kan ya teman pemilih ya. Oh bagus banget, terima kasih loh, luar biasa loh. Dan ini memang bukti gitu ya kenapa lagu-lagunya selalu bisa gitu loh, nempel, relate sama semua orang yang memang situasinya lagi relate gitu ya. Dan nggak salah memang Bapak Indra, Bapak Iwan ya, sudah 20 tahun bareng ya, emang terasa ya. Oke, mudah-mudahan nanti kepikir gitulah suatu waktu gitu ya, bikin lagu yang bisa encourage teman-teman yang masih muda-muda ini untuk mau memilih gitu ya. Mudah-mudahan siapa tahu loh 2024 masih beberapa waktu lagi. Ya. Siapa tahu dapat pencerahan jeleng gitu. Tadi gonjrengannya tadi tiba-tiba bisa jadi satu lagu penuh ya, who knows ya. Bener loh, ditunggu loh karyanya ya. Nah teman pemilih, seru banget kita sudah main bareng nih, dan kita sudah korek-korek juga cerita-cerita pengalaman dari teman-teman The Rain, Indra dan juga Iwan yang sudah berkesempatan mampir di studio podcast KPU RI ini. Teman pemilih pasti pengen tahu nih, apa ya kira-kira mereka punya harapan apa ya. Indra sama Iwan ada harapan nggak buat teman pemilih di luar sana yang kira-kira nanti ketika 2024 nanti baru akan menggunakan hak suaranya untuk pertama kali, ada pesan nggak? Mas Iwan dulu. Informasi dari KPU mungkin bisa lebih banyak. Selama ini mungkin orang yang tidak aktif nyari informasi mungkin bisa dapat, dia nggak ngulik gitu kan tentang pemilu, tapi bisa lebih sering muncul mungkin di medsos atau di TV, mungkin bisa lebih sering mungkin. Oke, jadi lebih banyak akses informasi buat teman pemilih atau masyarakat terutama yang mau milih baru, mau milih nanti ya Wan ya. Oke. Pemula ya. Milih pemula, iya. Indra pesannya Indra. Buat yang baru pertama kali akan memilih, selamat menggunakan hak pilihnya. Gunakan waktunya sebanyak mungkin untuk mencari tahu,
semua kandidat yang ada gitu, semua pilihannya pasti banyak nanti. Tidak perlu terburu-buru, riset dulu sampai udah mantep baru gunakan. Tuh teman pemilih, kata Indra dan Iwan ya. Jadi teman pemilih semua, terutama yang juga selama ini sudah ngikutin bareng semua lagu-lagunya Drain juga, jangan lupa ya, nanti kan mau memilih, nantikan juga informasi yang pasti sumbernya paling benar tentu saja dari penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Silakan diakses di semua media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih bisa mendapatkan semua akses informasi yang diperlukan. Dan mau nanya-nanya ke adminnya juga boleh loh, Indra sama Iwan ya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan semua teman pemilih juga semua bisa mendapatkan pengalaman dan bisa menginspirasi nih apa yang tadi sudah di-share sama Indra sama Iwan juga. Dan kita terima kasih banget Sama-sama. Indra dan Iwan udah mau mampir ke sini. Iya, sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu selalu karya-karyanya. Lancar untuk 2024 teman-teman. Amin. Terima kasih banyak doanya. Mudah-mudahan kita aminin semua biar semuanya lancar untuk menuju ke Indonesia yang semakin baik lagi. Indra dan Iwan, terima kasih banyak. Semoga semakin sukses ke depan, dan teman pemilih tetap ikuti semua informasi kepemiluan dari podcast KPU RI Terdepan Bicara Kepemiluan. Sampai ketemu lagi.